Iya Rahul, kami sedang dalam perjalanan. Iya, kami akan membawanya langsung ke rumah sakit pusat. Kita akan memulai perawatan mulai hari ini, tenang saja. Baiklah Rahul. Cara terbaik untuk berdoa kepada Tuhan adalah dengan melayani umat manusia, dan Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang dengan hati nurani yang sangat bersih. Pergi sana. Apa kau tidak dengar? Aku bilang pergi sana. Maaf, Pak. Mana es permenmu yang paling enak? Es permen koktail terbuat dari 7 rasa yang berbeda. Bisakah kau berikan permen es padanya? Tapi aku tidak punya uang untuk membayarmu. Jadi gratis maksudmu? Maaf, aku nih jualan, bukannya badan amal. Kau harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu kecuali diriku sendiri. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Aku hanya ingin keinginannya terpenuhi. Aku tidak bisa menelpon Puja. Bagaimana kita menemukan Naren Vyas? Sepertinya Pak Reatris belum tiba di kuil. Kita harus menunggunya. Aku akan mencoba menelpon Puja. Mungkin sudah bisa dihubungi. Hei, enak saja kau. Kambing siapa ini? Hei, berhenti. Apa yang kau lakukan? Memukulnya? Ada masalah? Benarkah? Bagaimana kau akan memukulinya? Seperti ini? Apa seperti ini cara memukulinya, ha? Kau ingin memukuli binatang? Tolong minggir. Biarkan Nyonya, aku tunggu dulu. memberinya sedikit pelajaran. Sebentar, Nyonya. Ayo kita pergi. Hei, Ayo. tunggu. Biarkan aku memberinya pelajaran. Kenapa kau selamatkan dia? Biarkan aku memberinya pelajaran. Maaf, Naren. Dia akan menyakiti Gori. Jadi aku... Sejak kapan kau peduli pada hal itu? Mungkin tindakan gila ini adalah kesalahan. Domba ini lucu sekali. Dia lahir sebulan yang lalu, kan? Iya, Ibu. Tepat di depan mata.
Aku menjadi terikat dengan kambingnya hanya dalam waktu 2 hari saja. Wajar kalau Naren sangat sedih oleh kematian seekor domba yang lahir di depannya dan yang dia beri makan dengan tangannya sendiri. Kurasa ini tidak gila. Dia baik-baik saja. Menurutku itu wajar. Aduh, kamar kecil ini bau sekali. Aku tidak bisa tetap tinggal di sini. Bagaimana negara ini bisa maju? Aku merasa bersalah karena salah menilai Naren. Tidak ada yang salah dengannya. Kesalahan kami adalah kami tidak pernah bisa memahaminya. Puja, jangan khawatir. Aku baru saja berbicara dengan Paman. Kami akan memberinya bantuan psikiatris. Dan besok pagi, tim dokter akan tiba di sana. Aku memberikan nomormu pada dokter juga. Kenapa Puja mematikan handphonenya? Halo, Halo Paman, ini Puja. katakan padaku Puja. Bagaimana Naren? Apakah ambulans sudah sampai sana? Paman, menurutku Naren tidak perlu ambulans ataupun perawatan. Dia baik-baik saja. Apa maksudmu? Begini Paman, maksudku Naren itu benar-benar normal. Sama seperti Paman dan aku. Hanya saja orang seperti Naren jarang ada. Dan sulit bagi kita untuk memahami orang yang berbeda dari kita. Dan kita tidak terbiasa dengan kebaikan mereka. Puja, apa yang ingin kau katakan? Begini Paman, maksudku Naren tidak membutuhkan perawatan apa-apa. Beri aku waktu 1 hari saja. Aku pasti akan segera membawa Naren pulang. Puja, apa kau yakin? Iya Paman. Tolong hubungi dokter dan ambulansnya kembali. Baiklah Puja. Aku percaya sepenuhnya padamu. Tapi jika kau gagal membawa Naren pulang besok, maka aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menunggu Naren di rumah besok. Iya Paman. Supriya, Naren akan kembali besok. Kita tidak perlu membawanya kemanapun untuk perawatan apapun. Benarkah? Iya Supriya, Puja menelponku tadi. Dia bilang kalau dia akan membawa pulang Naren besok. Aku tidak mau makan dulu, Nilo. Hardik, membuat dirimu kelaparan tidak akan membawa Naren pulang. Setidaknya makanlah sedikit. Nanti kau sakit.
Duduklah. Iya, Hardik. Besok Naren akan pulang. Sekarang kau harus makan. Benarkah? Benar, Hardik. Puja tadi menelpon. Katanya besok dia akan membawa Naren pulang. Kita perlu melakukan sesuatu tentang Puja. Aku sudah berjanji pada Paman. Tapi bagaimana caranya aku meyakinkan Naren untuk pulang kembali? Dan Mayang itu, aku kesal padanya. Dia selalu ada di samping Naren. Jadi aku tidak bisa bicara dengan Naren kalau dia ada. Hai anak-anak, apa kalian bisa membantuku? Iya, aku mau. Aku butuh bantuan. Tuan, tolong bawa kami ke kantin yang di sana itu. Kami ingin makan ladu. Tolong ya. Ayo Tuan, ayolah. Tolong Tuan. Baiklah, kita pergi. Ayo kita buat pesta perasa. Ayo. Hei, buka pintunya. Hei, kenapa kau mengunciku di sini? Maaf Mayang. Pintu itu akan terbuka setelah aku selesai bicara dengan Naren. Kau makan saja ladu itu. Halo? Iya, Rahul. Ini aku, ibunya Rahul. Iya, Nyonya. Hentikan drama ini. Memangnya kau siapa sampai memutuskan apakah Naren perlu dirawat atau tidak? Apa maksudmu mengatakan kalau kau akan membawa pulang Naren besok? Iya, Nyonya. Aku belum selesai. Kau punya waktu 1 hari. Kalau kau tidak memenuhi janjimu padaku, maka kaulah yang harus membawa Naren ke pusat perawatan. Sampai saat itu, para dokter dan ambulan akan tinggal di dekat Kuro. Sandal? Naren, sebentar. Aku ingin berbicara denganmu. Apapun yang terjadi pada hari ini itu tidaklah benar. Tapi kalau kau menyakiti diri sendiri juga tidak benar. Semua orang mengkhawatirkanmu. Mereka sedang menunggumu. Tolong kembalilah ke rumah. Kau membuang-buang waktumu saja. Aku tidak akan melakukan ini setengah-setengah. Naren, aku tahu kau sangat kesal padaku. Dan aku sudah menyesali apa yang telah terjadi. Aku tidak marah padamu. Tapi kepada mereka yang memilihmu sebagai media. Jangan khawatir, Bu. Apapun yang Puja lakukan, Naren tidak akan kembali ke rumah. Dia akan dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah Naren pergi ke pusat perawatan, dia tidak akan kembali selama sebulan. Haris kemudian akan terjebak dalam masalah ini, dan dia tidak akan punya waktu untuk bekerja. Tetapi pekerjaan itu harus berlanjut. Mereka butuh seseorang untuk mengelola semua. Kau benar, Rahul. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengendalikan perusahaan. Jangan khawatir, Bu. Oh, Tuan Dinanat. Salam, Salam. Tuan. Salam. Anda mau menandatangani cek? Ayah dan Paman Haris ada di ruang belajar. Anda bisa ke sana. Bukan dengan Tuan Haris. Tapi aku ingin bertemu Naren.
Aku membutuhkan tanda tangannya di beberapa surat penting. Naren tidak di rumah. Berikan saja padaku, biar ku tanda tangani. Maaf, tidak bisa, Rahul. Hanya Naren yang bisa menandatanganinya. Aneh. Memangnya kenapa? Karena Tuan Haris ingin memberinya surat kuasa dan mengangkatnya sebagai direktur pelaksana perusahaan. Itu informasi yang aku dapat. Apa Anda yakin Paman Haris ingin menjadikan Naren direktur pelaksana? Iya, benar, Rahul. Tuan Haris ingin ini dilakukan bisa lebih cepat. Baiklah, aku akan menemui Tuan Haris. Ya, permisi. Apa kau ingin bertemu Puja? Aku juga ingin bertemu. Tapi aku takut nantinya dia sibuk. Seberapa sibuknya dia? Kita kan bisa bicara 10 menit. Itu akan meyakinkanmu. Lagi pula, kita jarang mengunjungi Rishikesh. Kita berangkat besok. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kurasa kau sudah menyiapkan semuanya. Baiklah, jika kau memang ingin menemuinya, kita akan pergi ke kantor Tuan Haris. Tapi setelah pekerjaanku selesai ya. Saat dia melihatnya sendiri, dia akan percaya bahwa Puja tidak sebaik yang dia kira. Aku tidak tahu apa kau akan mendengarkan kata-kataku. Tapi kau tidak sekejam itu dengan tidak mengindahkan doa Naren. Kau tidak bisa membiarkan orang yang baik hati seperti dia pergi ke rumah sakit jiwa. Naren datang kepadamu dengan begitu banyak harapan. Jangan menguji dia terlalu keras sehingga dia kehilangan seluruh kepercayaannya padamu. Anak kambing ini sepertinya kehilangan induknya. Seekor anak domba yatim piatu yang miskin telah menemukan seorang ibu baginya. Seorang ibu telah diberkati dengan seorang anak, mukjizat untuk Naren.
Tunggu, Naren. Seorang ibu telah menemukan anak untuknya. Tapi ada ibu lain yang sedang berharap untuk kedatangan putranya yang tercinta. Apa kau tahu itu? Kau sangat baik untuk membantu ibu mendapatkan keadilan. Lalu bagaimana dengan ibumu yang menunggumu? Bukankah itu tidak adil? Dengar, Naren. Aku tidak tahu di mana kau akan menemukan jawaban untuk pertanyaanmu dan bagaimana cara. Tapi aku tahu, Naren, bahwa kebajikan dan kemanusiaan pasti akan membawamu sampai ke tujuan. Kau tidak bisa mengabaikan perasaan orang lain untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan. Kau sedang apa, Haris? Supriya, ini surat kuasa. Aku menunjuk Naren sebagai direktur pelaksana perusahaan. Kenapa mendadak? Apa yang lain tahu tentang hal ini? Tidak. Lalu kenapa terburu-buru? Naren akan kembali ke rumah hari ini. Bagaimana kalau dia marah saat mengetahui dia menjadi direktur pelaksana? Kau tahu sendiri kan, kalau Naren itu tidak tertarik pada perusahaan apalagi bisnis. Aku tahu itu, Supriya. Tapi dia pasti menunjukkan minat ketika dia harus memikul tanggung jawab. Aku ingin dia menyukai pekerjaan kantor sebelum dia mengalihkan perhatiannya sekali lagi. Aku tidak punya masalah dengan itu. Tapi Haris setidaknya harus memberitahu kita, kan? Kalau tidak ingin memberitahuku, setidaknya dia memberitahumu. Apa kau tidak pantas mengetahuinya? Haris pasti mengambil keputusan setelah memikirkan semuanya. Tentu saja. Dia pasti sudah memikirkannya. Tapi kapan kau akan mulai peduli kepada putramu sendiri? Kau bekerja keras di lapangan siang dan malam. Rahul sendiri yang menangani semua urusan kantor sepanjang hari. Kenapa Naren yang menjadi direktur pelaksana perusahaan? Apalagi yang bisa aku lakukan, Supri? Waktu kita kurang dari 3 bulan. Mereka mengirim hadiah untuk Naren dari New York setiap 10 hari. Bingkai Italia yang sangat bagus, setelan desainer mahal. Akan tiba saatnya kita harus membalas budi. Apa yang harus kita lakukan, Supriya?